Ayo ikhwah, sampailah kita ke pasal yang keempat. Masih di bab yang pertama, pembahasan tentang iman. Di pasal yang keempat ini, nawaqidul iman, pembatal keimanan. Sebahagian sudah kita bahas di Tauhid jilid 1. Di situ judulnya Nawaqidus Syahadatain, pembatal dua kalimah syahadat. Ya sama saja, cuma berbeda redaksi. Pembatal dua kalimah syahadat, pembatal keimanan, pembatal keislaman sama. Ya. Nah, cuman ketika belajar nawaqidus syahadatain itu cuma 10. Nah, di sini ada lebihnya, lebih dari 10. Itu cuma. Tapi lebih banyak kesamaannya dengan nawaqidus syahadatain pada Tauhid jilid 1. Baik, kita langsung saja. Nawaqid yang pertama atau pembatal yang pertama adalah syirik, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu dari kekhususannya, atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut, atau membenarkan orang yang mengakuinya. Jadi ada beberapa kemungkinan, ya, ada celah-celah, jebakan-jebakan untuk cepat atau lambat kita akan terjebak, kita akan terjerumus, kita akan terjerembab kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati. Seperti apa kemungkinan itu? Di samping mengingkari rububiyah Allah, tauhid rububiyah, kita sudah belajar di Tauhid jilid 1, ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Kalau malas membuka kitab, maunya mendengar saja, ya boleh. Di Al-Bilal, alhamdulillah, kita juga mulai membahas Tauhid jilid 1. Mulai daripada tadi pembahasan pengantar akidah di bab 1, ya. Sekarang sudah bab 3, ya. Bab 2 sudah kita sampaikan tauhid rububiyah, ya. Silakan diputar videonya, YouTube-nya. Kalau belum punya, minta sama Udah Rezeki, ya. Jadi kalau malas membaca, tinggal duduk manis, dengarkan uraiannya. Sudah ada rekaman di Al-Bilal Cempaka Baru. Jadi saya sarankan sambil ngulang-ngulang, ya, ngulang-ngulang kaji, ya putarlah video itu, putarlah YouTube itu. Daripada memutar YouTube musik, nyanyian, nggak ada pahalanya, malah dosanya, mending memutar untuk kajian, ya, menambah perbendaharaan ilmu kita, atau mengejar ketinggalan-ketinggalan, apalagi yang telat bergabung. Nah, itu cuman saran. Jadi apa tauhid rububiyah tadi? Ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Yang kita esahkan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai daripada mencipta hanya Allah, berkuasa hanya Allah, memberi rezeki hanya Allah, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya hanya Allah, mencabut kembali kekuasaan itu hanya Allah.
memuliakan hanya Allah, menghinakan hanya Allah. Semuanya dilakukan oleh Allah tanpa campur tangan pihak lain. Nah, itu tauhid rububiyah. Nah, ketika kita mengingkari tauhid rububiyah, salah satu di antara yang kita sampaikan tadi, maka disadari atau tidak, keimanan kita sudah rusak. Keimanan kita sudah batal. Atau sesuatu dari kekhususannya. Sesuatu dari kekhususannya. Apa kekhususan Allah? Antara lain, kekhususan Allah itu mengetahui yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah. Ketika itu diingkari, maka batallah keimanan kita. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin secara langsung akan jarang-jarang terjadi mengingkari bahwa Allah mengetahui yang gaib. Secara tidak langsung dengan mempercayai ada yang mengetahui yang gaib selain pada Allah, berarti juga imannya bisa terkontaminasi. Orang-orang sufi, dia berkeyakinan di samping Allah, murabbinya juga mengetahui yang gaib, gurunya, syekhnya juga mengetahui yang gaib. Nah, maka dikatakan Sufiyah beda-beda tipis dengan Syiah. Ini keyakinan Syiah. Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka mengetahui yang gaib. Malah lebih tahu imam mereka daripada Nabi dan Rasul. Lebih luas ilmu imam mereka daripada keilmuan Nabi dan Rasul. Padahal Nabi telah membawa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, tidak ada yang mengetahui yang gaib illallah, kecuali hanya Allah. Nabi, Rasul ada kalau diberitahu oleh Allah, cuman segelintir, tidak semuanya. Ya. Nah, jadi kalau kita meyakini ada yang mengetahui yang gaib selain daripada Allah, berarti kita telah mengingkari kekhususan. Mengetahui yang gaib itu adalah khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut. Nah, ini dia. Mengaku memiliki kekhususan tersebut. Ya, untuk orang tertentu. Kalau belum baru-baru belajar itu belum dapat. Kalangan tertentu kalau sudah sampai ke makam tertentu, maka dia akan mengetahui yang gaib, yang khusus hanya untuk Allah. Nah, kemudian ditambah lagi bumbunya dengan ilmu laduni. Ini gacon orang sufi. Ya, ilmu laduni. Ilmu tanpa belajar dengan manusia, tapi ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebohongan. Tidak ada yang datang langsung dari Allah ilmu itu, kecuali harus dipelajari. Yang datang langsung dari Allah itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, tidak ada yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Harus belajar.
Kalaulah bisa ilmu tanpa belajar, tentu Nabi tidak akan katakan talabul ilma faridah. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Tidak akan disampaikan oleh Nabi seperti itu. Kalau bisa ilmu dipelajari, kalau ilmu bisa tanpa dipelajari, ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu kebohongan. Atau membenarkan orang yang mengakuinya. Benar kok, Pak Yai kami itu enggak sembarangan orang, ya, mengakui. Ada yang seperti itu juga akan membatalkan keimanan kita. Maka jangan terpesona dengan penampilannya, dengan atraksi-atraksinya yang dikatakan itu karomah, padahal itu adalah sihir belaka. Keanehan-keanehan yang didemonstrasikan itu bukan karomah, tapi itu adalah sihir. Karena karomah itu sifatnya sama dengan mukjizat. Tidak bisa diprogram, tidak bisa didemonstrasikan. Datangnya secara tiba-tiba atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah karomah. Itulah mukjizat. Tapi kalau bisa diprogram, bisa direkayasa, itu adalah sihir. Itu bukan karomah. Jangan tertipu. Kita ke Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yazunnun. Dan mereka berkata, mereka yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apa kata mereka? Kehidupan ini tak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Mereka mengingkari akhirat. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Masih terngiang di telinga kita ketua salah satu partai terbesar mengatakan dalam pidatonya, para peramal masa depan, ya, kalau kita bercerita kiamat, kita dikatakan peramal masa depan. Kalau bicara surga, bicara neraka, itu peramal masa depan. Jadi dia mengatakan, ada orang sangat fasih bercerita tentang hari akhirat, peramal masa depan. Padahal dalam notabene mereka belum pernah ke sana, kata ketua tersebut dalam pidatonya. Nah, ini termasuk apa yang dikatakan oleh ayat, dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kehidupan akhirat omong kosong. Kehidupan akhirat itu hanya peramal masa depan. Ini salah satu indikasi. Jadi kata mereka, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Nanti kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada masa.
bukan Allah yang mematikan. Padahal mematikan adalah bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari Allah yang mematikan. Lalu siapa yang mematikan? Yang mematikan adalah masa, waktu. Sudah habis waktunya, udah mati sendiri. Nggak ada yang mematikan. Sama dengan penciptaan kita dulu. Mereka mengingkari kita diciptakan oleh Allah. Tapi mereka meyakini mereka itu diciptakan oleh proses. Oleh proses. Ini adalah teori Darwin. Ya, teori Darwin. Seorang ateis yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teori proses itu si A dari si B, si B dari si C, si C dari si D, gitu, proses terus. Ya. Mereka mengatakan manusia ini terbikin dari monyet. Proses dari monyet. Bukan dari Adam asal kita. Nah, semakin tingginya teknologi, dangkalnya akidah, bukan tidak mungkin terseret-seret kepada faham ini, kepada keyakinan ini. Kalau sampai terseret ke situ, batallah keimanannya. Maka dari awal saya katakan, harap berhati-hati, jaga akidah. Jangan sampai keimanannya batal. Lalu kata Allah selanjutnya, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka bodoh. Karena mereka memang tidak ngaji. Kalaupun ngaji hanya nyanyi-nyanyi. Tidak ada pendalaman akidah. Seperti yang dilakukan oleh para ulama. Para talabul ilm. Tidak. Maka mereka rata-rata bodoh. Bodoh dengan akidah as-sahihah. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Igauan belaka. Itulah pemahaman-pemahaman mereka. Karena mereka tidak punya ilmu, maka mereka diombang-ambingkan oleh waswasus syayatin. Was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Talbisul iblis. Ya. Pencampur adukkan keyakinan oleh iblis. Ini nawaqid yang pertama. Pembatal keimanan yang pertama. Mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kekhususan-kekhususannya, atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan Allah tersebut, atau membenarkan orang yang mengakuinya, itu imannya terancam. Yang kedua, nawaqidul iman adalah sombong serta menolak beribadah kepada Allah. Sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang sombong itu bukan orang naik mobil mewah tiap hari. Ternyata orang yang sombong itu bukan orang yang tinggal di gedung mewah bertingkat. Yang sombong itu bukan jutawan. Yang sombong itu bukan miliarder. Meskipun dia miskin, tapi menolak beribadah kepada Allah, itu sombong. Meskipun tinggal di gubuk reot, meskipun kemana-mana nyeker, tidak punya kendaraan, tapi menolak beribadah kepada Allah, itu sombong. Sebaliknya, walaupun tiap hari naik mobil mewah, walaupun tinggalnya di gedung mewah bertingkat, dia jutawan, miliarder, tapi dia taat beribadah kepada Allah, dia menerima al-haq, kebenaran setiap yang disampaikan, itu bukan orang yang sombong. Itulah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati.
Jadi kita kembali. Yang kedua, sombong serta menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penolakan ini dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan, yuk ke masjid yuk, udah azan. Wah, salat itu enggak wajib. Yang penting hati bersih. Untuk apa salat tapi hatinya kotor? Ya, pernah dengar seperti ini? Salat enggak wajib, yang penting hati bersih. Eling itu artinya ingat. Selalu mengingat Allah. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, aqimus shalah li dzikri. Ya, itu dalam Toha, itu, surah yang ke-20. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah, betul. Lalu lanjutannya yang salah. Kalau sudah ingat Allah nggak perlu lagi sholat, nah itu yang salah. Sholat untuk mengingat Allah itu betul. Tapi walaupun sudah ingat Allah tetap sholat. Ini yang benar. Nabi dan Rasul selalu ingat Allah, tapi Nabi dan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat. Apalagi, bukan sekadar eling, tapi menunggaling kaulo Gusti. Menunggal. Menunggal adalah bersatu dengan Allah. Nah, inilah dia wihdatul wujud. Ya, mulai daripada ittihad, ya, kemudian sampai kepada wihdatul wujud. Ittihad, menitis, menyatu dengan Allah. Ini adalah keyakinan agama Nasrani. Nasrani berkeyakinan Allah itu menitis pada diri Yesus. Maka ketika mereka mempertuhankan Yesus, sebenarnya mempertuhankan Allah yang ada pada diri Yesus. Kemudian diadopsi oleh Syiah. Syiah berkeyakinan Allah menitis pada diri Ali. Maka ketika mereka mempertuhankan Ali, sebenarnya mereka mempertuhankan Allah yang ada pada diri Ali. Setelah Syiah, pemahaman ini juga dianut oleh kaum Sufi. Orang-orang tasawuf, itulah dia. Al-ittihad itu. Al-hulul, yang berakhir pada wihdatul wujud. Apa kata Yazid Al-Bustami? Laisa fi jubbati illallah. Tidak ada yang dalam bajuku ini melainkan hanya Allah. Apakah dia mengatakan dirinya Allah? Tidak. Tapi karena dia merasa sudah bersatu dengan Allah, dalam dirinya ada Allah, dalam Allah ada dirinya. Ini keyakinan Sufi yang sesat. Nah, maka orang seperti ini menolak beribadah kepada Allah. Allah ada di sini kok. Kepada siapa lagi beribadah? Ya sudah, kalau sudah sampai ke makom tertentu, sudah boleh gratis ibadah. Jangan heran, Pak Yai gak ke masjid lagi sholat Jumat, karena sudah sampai ke makom tertentu. Ini keyakinan yang batil. Macam yang kedua, menolak beribadah kepada Allah karena punya keyakinan kita berada di negeri kafir. Ini keyakinan NII Az-Zaitun yang kemarin sempat mencuat. Kita berada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini negara kafir, kata mereka.
menyembah burung gepeng. Burung gepeng itu burung Garuda. Ya. Jadi kita ini, bangsa Indonesia ini dikatakan kafir menyembah burung gepeng. Nanti kita akan hijrah kemana? Ke NII, Negara Islam Indonesia. Selagi masih di NKRI, kita tidak wajib sholat. Ini namanya periode Makkah. Nanti kalau kita sudah hijrah, baru masuk periode Madaniyah, nah baru kita wajib sholat, kata mereka. Jadi yang kita lihat di Az-Zaitun, masjid yang megah, itu formalitas saja. Mereka nggak sholat. Kalaupun sholat, ya sudah, nggak rutin. Karena mereka menganggap sholat itu tidak wajib, belum wajib. Nah, kembali nomor 2, sombong serta menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat adalah imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. An-Nisa surah yang keempat ayat 172 173. La yastankifal masihu ayyakuna abadan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a fa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Al-Masih berkata, Nabi Isa maksudnya. Apa kata Al-Masih? Sekali-kali, ya bukan Al-Masih berkata, Allah menceritakan Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, tidak enggan beribadah kepada Allah. Begitu juga ibunya, Ibunda Maryam juga tidak enggan beribadah kepada Allah walaupun musibah yang diberikan terlalu berat. Dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari penyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Adapun orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari kurnianya. Adapun orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak memperoleh bagi diri mereka perlindungan dan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalil bahwa ketika sombong tidak mau beribadah kepada Allah, kalau itu terus-menerus menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, itu bisa merontokkan keimanan kita, bisa membatalkan keimanan kita. Tapi kalau cuman insidentil di saat-saat mengalami kesulitan, itu ma'fu anhu, ya, mungkin tetap berdosa tapi tidak sampai membatalkan keimanan. Nah, kita baru sampai nomor 2. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan pembatal yang ketiga, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain daripada Allah. Insyaallah bertemu lagi Senin pekan depan.
Ada pertanyaan, silahkan. Saya mau bertanya. Mas Reza, yang udah lama nggak nanya. Silakan. Ini Ustaz. Tadi kan dibilang Ustaz bahwa yang kaum sufi yang sudah sampai derajat tertentu dia mengganggu merusak pemahaman tentang rububiyah Allah. Apakah dia juga batal keimanannya walaupun soleh gitu, maksudnya ibadahnya bagus, terus juga sering sholat tahajud kan banyak juga tuh Ustaz. Ketika dia sholat tahajud mungkin aja ada iblis datang atau ditipu, apa itu juga termasuk mereka juga akhirnya sesat dan rusak akidahnya padahal dia ibadahnya rajin gitu. Itu saja. Ya. Baik. Waktu menyampaikan nawaqidus syahadatain, kita sampaikan bahwa yang membatalkan wudhu banyak orang yang tahu, banyak orang yang berhati-hati, banyak yang berlebih-lebihan. Bersentuh dia dengan suami istrinya batal juga wudhu katanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya sebelum sholat, menunjukkan tidak batal kan? Tapi menurutnya juga batal. Demikian kehati-hatiannya. Pembatal sholat banyak orang tahu, banyak orang menghafal. Dia hati-hati sholatnya jangan batal. Katanya bergerak sampai 3 kali batal sholatnya. Sehingga dia tidak pakai sutrah, dia tidak bergerak untuk mendekati sutrah. Di mana dalilnya bergerak sampai 3 kali sholat batal. Tapi itulah kehati-hatiannya. Pembatal puasa. Banyak orang tahu. Banyak orang berhati-hati. Sampai-sampai nggak mau mandi. Sering-sering. Tergelincir matahari, tidak mau lagi bersiwak, bersikat gigi. Tidak mau lagi berkumur-kumur, ntar puasamu batal. 10 menit sebelum azan subuh sudah nggak mau makan, sudah nggak mau minum, insya. Kalau masih minum puasamu batal. Begitu seterusnya. Padahal ketika wudhu batal, puasanya nggak batal. Ketika sholatnya batal, zakatnya nggak batal. Ketika puasanya batal, sholatnya nggak batal. Tapi ketika syahadatnya batal, ketika imannya batal, ya sholat batal, puasa batal, zakat batal, haji, umroh batal, semuanya hancur berantakan. Semuanya luluh lantak. Jangan terpesona dengan sholatnya khusyuk. Jangan terpesona dengan tahajudnya ya rajin. Kalau imannya sudah rusak, imannya sudah batal, semuanya pupus. Jadi nawaqid ini bagaikan air bah, bagaikan banjir bandang yang meluluh lantakkan apa yang ada. Rumah mewah dihantam, mobil mewah disikat, kan begitu banjir bandang. Itulah gambaran daripada nawaqid, pembatal ini. Maka berhati-hatilah dengan nawaqidul iman, nawaqidus syahadatain, nawaqidul Islam. Pembatal 2 kalimat syahadat, pembatal keimanan, pembatal keislaman. Hati-hati. Semuanya tidak ada gunanya kalau sudah imannya yang batal. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang belajar tasawuf di pagi hari
tidak sampai zuhur dia sudah on. Dia sudah bodoh, sudah dungu, istilah Rocky Gerung. Ya. Kalau belajar tasawuf. Karena itu orang tasawuf tidak peduli imannya batal. Ya, tidak peduli dia imannya batal. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kalau yang beranggapan semua agama sama, itu masuk pembatal Islaman, Ustaz. Iya. Itu aja. Ya. Yang mengatakan semua agama sama, jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Berarti dia telah mencoret ayat Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain pada Islam, Allah tidak bakal menerimanya. Ya, mengingkari Al-Qur'an ya sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ini adalah keyakinan jaringan Islam liberal. Ya, Islam liberal adalah Islam yang enggak benar, yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat 2 hari 3 hari yang lalu di media TV ya, datang paus ya ke Istiqlal gitu. Ya. Imam Masjid Istiqlal sangat menyanjung kan, dan mencium. Apakah itu merusak imannya Ustaz? Ya. Dan dia sangat melulukan. Gimana pandangan Islam? Apa itu termasuk syirik? Apa gimana gitu? Ya, Ya, itu saja. Ya. Untuk objektivitas, ya, kita pandang dari berbagai sudut, pandang dari berbagai dimensi tentang kedatangan paus yang naik pesawat komersial, bukan naik jet pribadi, lalu dengan perjalanan yang sangat jauh, tidak tinggal di hotel mewah berbintang, tapi tinggal di kedutaan Vatikan. Ini boleh ya kita apresiasi. Sekaligus ini tamparan keras buat kita anak bangsa ini. Karena kemarin-kemarin juga viral putra mahkota naik jet pribadi ke negeri Paman Syam. Ya, ini tamparan keras. Tapi jangan lupa, uswah kita bukan paus. Uswah kita tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berbicara dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kalah dengan kesederhanaan paus. Rasulullah tidak ada makanan yang enak-enak di rumahnya kecuali ketika ada tamu. Rasulullah rumahnya hanya tembok bata yang beratap daun kurma yang dikeringkan. Ketika Rasulullah wafat, hartanya yang tersisa hanya sebilah pedang, seekor keledai, dan hanya tanah seberapa ya, yang kemudian disedekahkan pada jalan Allah.
Jadi kekayaan Rasulullah, hartanya Rasulullah disumbangkan untuk Baitul Mal, membantu yang mustahik. Ranking pertama adalah lil fuqara'i wal masakin. Nah, jadi jangan kalah pula kita mengagungkan paus, ya, jangan kalah pula kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan kita, uswah kita, qudwah kita tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu dimensi. Kesederhanaannya boleh kita apresiasi. Tapi jangan mengalahkan uswah kita kepada Rasulullah. Nah, di segi lain, betapapun Indonesia punya Pancasila, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Sangat toleransi, sangat menghormati agama lain. Tapi tidak begitu juga dong, ya, harus mencium kepalanya, harus mencium tangannya. Karena kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita buka Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 1. Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 1. Tolong terjemah dari Rizki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Nah, sampai situ aja dulu. Kita dengar warning, peringatan dari Allah. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Kalau udah mencium kepalanya, berarti teman setia dong. Udah mencium tangannya, berarti udah teman setia, teman dekat. Karena itu musuh Allah, musuh kita. Kita kan nggak boleh bermusuhan, Ustaz. Iya. Tapi Allah yang memberitahukan bahwa itu adalah musuh kita. Nah, sekarang Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Silakan. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Ya. Paus itu agamanya apa? Nasrani. Masuk kepada ayat ini? Masuk. Ustaz suuzon ya? Bukan suuzon. Atas pemberitahuan Allah. Apa enggak percaya kepada Allah? Apakah meragukan Al-Quran? Allah yang memberitahukan kepada kita melalui kalamullah Al-Quran bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sebelum kamu mengikuti milah mereka. Dan ini sudah terbukti. Ini sudah teruji. Dulu, waktu saya masih bujangan, ya, belum menikah, meletuslah peristiwa di Balkan, salah satu negara bagian di Eropa. Ya, Balkan itu terpecah menjadi Bosnia, Herzegovina, dan Serbia. Ada satu lagi, saya lupa. Ya, ya, Kroasia. Ya, betul, Kroasia. Terbagi tiga, terpecah tiga. Bosnia, Herzegovina, Muslim. Serbia, Nasrani. Ya, kita bicara dua negara aja. Kroasia tidak kita bicarakan. Dan kedua negara ini aman. Kedua negara ini penuh toleransi, apalagi Muslim Bosnia. Dan toleransi yang ditunjukkan oleh Muslim Bosnia mengalahkan toleransi yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia toleransi paling ngucapin selamat Natal. Apalagi baca Quran di gereja, sholawatan di gereja, kan itu. Ada nggak yang mengkoleksi pohon Natal di rumahnya? Nggak ada.
Muslim Bosnia setiap 25 Desember mengkoleksi pohon Natal di rumahnya. Begitu mereka menunjukkan toleransi. Senangkah Kristen Serbia? Tidak. Senyumnya kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Ketika persenjataan mereka sudah dianggap lengkap, akhirnya Muslim Bosnia ditikam dari belakang. Lelakinya dibunuh, perempuannya diperkosa. Hancurlah Bosnia ketika itu. Dan Indonesia sedang jayanya ketika itu ikut memberikan bantuan. Pak Harto presiden ketika itu membangun Masjid Soeharto di Bosnia Herzegovina sebagai bantuan ya, daripada bangsa Indonesia. Itu bukti daripada kejahatan daripada agama Nasrani. Di dalam negeri, di Papua, masjid kita dibakar. Siapa yang bakar? Nasrani. Itu bukti daripada Al-Baqarah ayat 120. Inilah bukti daripada ayat firman Allah dalam Al-Mumtahanah ayat 1. Musuhku dan musuhmu. Musuh Allah, dia musyrik mempersekutukan Allah. Dia tega mengatakan Allah punya anak padahal Allah tidak punya istri. Nah, kemudian musuh kita seperti itu. Nah, jadi kalau kita menjadikan mereka sebagai teman akrab, teman kepercayaan, berarti kita telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Tauhid jilid 1, Ngulu belum bergabung ketika itu. Di bab kelima itu adalah al-wala wal bara. Udah ikut ya? Oh, udah. Bagaimana sikap kita kepada orang kafir? Itu sudah diajarkan seperti itu. Al-bara itu adalah memutus rasa cinta kepada mereka. Tidak menolong mereka dalam menghadapi kaum muslimin dan tidak tinggal di komunitas mereka. Dan ditunjukkan pertama kali oleh Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya sendiri, dia memutuskan rasa cinta. Ini perintah Allah. Nah, terjawablah sudah ya fenomena yang kita lihat di Istiqlal. Dan ini adalah bukti daripada arisan beragama. Ya. Kalau bahasa kampung julu-julu. Ya. Arisan beragama gimana? Sekali di sini, sekali di situ, kan begitu, pindah-pindah. Ya. Selama ini kaum muslimin baca Quran di gereja, salawatan di gereja. Nah, kemarin kita lihat mereka kebaktian di masjid kita. Ya, tidak tanggung-tanggung pausnya yang mereka bawa. Itulah bentuk pencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau bercampur adukan yang hak dengan yang batil. Tauhid dengan syirik tidak akan bisa disatukan, walaupun langit akan runtuh, walaupun bumi akan hancur. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih berhubungan dengan kejadian pekan kemarin yang kita bicarakan kemarin. Ya. Karena Qori itu membacakan Al-Baqarah 62. Ya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mohon tadabbur dari ayat seperti ini, Ustaz. Baik. Sepertinya ayat ini pembenaran terhadap acara mereka. Ayat tidak salah. Pemahaman mereka lah yang salah. Allah bicara orang mukmin, Yahudi, Nasrani yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhirat, dia akan masuk surga. Betul. Kita akui, kita tidak ingkari.
Pertanyaan sekarang, apakah paus itu orang yang beriman kepada Allah? Itu dulu yang harus kita carikan jawabannya. Yang Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau beriman kepada Allah, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Sementara keyakinan paus, Allah itu punya anak namanya Yesus. Bisakah paus kita katakan orang yang beriman? Jangan ada dusta di antara kita. Demikian. Jadi Yahudi Nasrani ada dua versi. Yahudi Nasrani yang beriman masuk surga, itu ayatnya. Tapi Yahudi dan Nasrani yang jahat tentu masuk neraka. Itulah yang memusuhi kaum muslimin. Itulah yang di Al-Baqarah 120 tadi. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Mumtahanah ayat 1 tadi. Jadi di samping ada Yahudi dan Nasrani yang kafir, yang musyrik, ada Yahudi dan Nasrani yang